Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. I'm Sasha Zadikana Putri with SID 10200123400370 from Day 47 International Class. So in this video, I want to explain about stage cost problem. So maybe about this problem. The stage cost problem is a problem specially constructed to illustrate the features and to introduce the terminology of dynamic programming. So, in this case, we want to go. We would like to determine the cost from the first place to go the last destination from state A, that is Missouri, to his to destination state G is California. So maybe you can next. So this is the drawing of this problem. This fortune seeker was a prudent man who was quite concerned about his safety. After some thought, he came up with a rather clever way of determining his safest route. Life insurance policies were over to stage cost passenger because the cost of the policy for taking any given stage cost run was based on a careful evaluation of the safety of the run. The safest route should be the one with the cheapest total life insurance policy. This is the cost from state A to BCD and from state BCD to EFG and so on. This is the gambaran dari the way from state A to state G. Next. So this is the row size system and cost for the string. Cost problem is presented below. Like we can see in here, from state A, the first state, to B, C, D, the cost is 2, 4, 3, and so on. So how to solving this problem? For solving this problem, first note that the short-sighted approach of selecting the cheapest run over by each successive stage need not yield an overall optimal decision. Following this staging would give the route A, B, F, I, G total cost of 13. However, sacrificing a little on one stage might permit greater saving thereafter. For example, ADF is cheaper overall than ABF. So this problem. It will be push our to determine the minimum cost from the first way to the last way. Oh, the first state to last state. Next. So this is the formulation. The first one is let the decision variable xn. For the n is 1, 2, 3, and 4. This is to explain the area. So the route selected is A, go to x1, go to x2, x3, and x4. And for the x4 is the last destination for stage G. Next is let n. It will be explain for total cost of the best overall policy and given as and n to denote any value of xn. Next, another formulation, the value of CSXN is given by the preceding table for CIG by setting I is equal S and for the G is equal XN. And for the next formulation is the objective is to find F1, F2, F3, and F4. So in here we should know the value of F1 until F4 to make determine from with another way, with another cause from another way. So this is the solution procedure. So the first thing we should try is we should see the n equal 4. Maybe I can explain with bahasa. Jadi di prosedur yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus melihat stage 4-nya dulu, yang dimana itu merupakan last destination. Jadi kita melihat n sama dengan 4-nya, yang dimana untuk mencapai nilai J itu kira-kira gambarannya akan seperti ini. J dan untuk menuju J itu ada nilai H dan nilai I. Nah, yang dimana itu punya cost masing-masing. Dari road H itu punya cost yaitu 3. Dan yang dari I
2G punya cos 4. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa F4-nya itu adalah 3 dan 4 dari H dan I. Yang dimana di sini kan ada X4-nya. X4 itu untuk mendefine last destination from H and I. Next, this is the solution procedure stage 3. Yeah, this is the drawing of the procedure. So maybe we can next for the perhitungannya. So this the solution procedure of stage 3 ini mana? We shall see the n equal 3. Jadi kita sudah menemukan nih nilai minimum dari H dan I. Ini mana kita juga udah ketemu tuh kan tadi F4-nya. Nah, penggunaan F4 itu digunakan untuk menghitung di stage yang lain. Stage the previous stage from H and I. Jadi, untuk menuju H dan I itu ada way lagi, way yang lain. Ini mana itu dari E, F, dan G. Di sini kita juga harus tahu nih kira-kira minimum cost-nya tuh yang mana yang bisa digunakan, dan kita juga harus menjumlahkan nilai F4 tadi dengan cost yang dari E to H, E to I, dan yang lainnya. Jadi mungkin kita bisa gambarin dulu di sini. Bentuknya akan seperti ini. E, F, dan G untuk menuju H and I. Jadi E to H is actually this is the ini udah perhitungan penjumlahan dengan F4. Yang dimana kalau yang tadi sudah saya pelajari, sebenarnya untuk cost dari E to H itu dia punya nilai yaitu, wait a minute, oh ya, nilainya adalah 1. Terus E to I itu nilainya adalah 4. Kemudian F to H itu nilainya adalah 6. Dan F to I itu adalah nilainya 3. Kemudian G to H adalah nilainya 3. Dan G to I itu nilainya adalah 3 juga. Yang dimana tadi previous slide we already discuss nilai minimum dari H dan I. H itu dia nilainya adalah 3. Dan untuk I itu nilai 3 dan I itu adalah nilainya 4. Jadi di sini kita menjumlahkan cost dari state E, F, G to H and I. Yang dimana kita bisa lihat di sini nih. Yang pertama adalah E. Nah, E ini kan tadi root to H-nya itu kan adalah nilainya 1. Nah, 1 ini kita jumlahin dengan nilai 3 minimum dari H yang sebelumnya kita udah bahas. Jadi 1 tambah 3 adalah 4. Kemudian kalau untuk E to I, itu kan minimum cost minimum or F4 dari I itu kan adalah sebenarnya 4. Nah, sedangkan root cost root-nya dari E to I itu kan nilainya adalah 4. Jadi itu kita jumlahin 4 tambah 4 itu 8. Sama kayak another stage. Untuk dari F ke H itu adalah 6 ditambah 3. Makanya jawabannya 9. Kemudian untuk F ke I itu nilainya adalah 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7 ya. Seperti itu. And we can next. So for this is the solution procedure stage 2. Actually, for all procedure, the measurement is same. Jadi kita tetap harus melihat the previous way dari step yang kita mau tuju. Kalau tadi kan yang stage 4 itu kita mau ke J, di mana itu ada H, ada I. Kemudian kita mau ke stage H dan I. Itu stage 3, H to I. Itu kita bisa berangkat dari E, F, dan G. Nah, for this stage 2 solution procedure-nya itu berangkatnya dari this one. Kita berangkatnya dari nilai dari state B, C, D. Yang dimana B to E, B to F, B to G itu punya nilainya masing-masing. Perhitungannya juga sama, kita menjumlahkan dengan nilai F, N yang sudah kita dapatkan. Tadi kan kita menghitung stage 3, yang dimana kita mendapatkan F3-nya minimumnya. Nah, itu kita jumlahin dengan cost dari stage B, C, D to E, F, G. This is the perhitungannya. Dan ini adalah solution stage, the first stage. Jadi ini solution procedure dari first place to another to stage 2. Jadi stage A
to B itu punya cosnya, C punya cosnya, dan D punya cosnya. Jadi ini nilainya, dan ini ini juga merupakan cos penjumlahan dengan F2. Tadi kan kita udah ngedapetin, yang sebelumnya kita udah dapetin F4, kita udah dapetin F3, F2, dan ya F2 ini digunain untuk stage 1. So, this is the conclusion. Yeah, this is the road, actually the road, or the optimal road for nilai A ke D, ke E, ke H, dan A, D, E, I, J itu punya nilai cosnya itu adalah 11. But actually, I already learned about this material, and I can get the three road, tiga lintasan. Ini mana lintasan yang pertama itu adalah A, C, E, H, J, and root kedua itu adalah A, D, E, H, J. 3 adalah A, D, F, I, J. But di slide yang sebelum, the previous slide ini, kita mendapatkan nilai, kalau nggak salah, yang root 1 dan root 2. Dan ini adalah nilai optimal root. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya maybe that's enough for me for the explanation, and thank you for the perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.